Nah juga nyampe di Surabaya aku tuh kan ya seneng pakai training ya, pakai sepatu ya, sepatu branded lah, tasnya juga branded, aku beli di Indonesia. Itu udah diliatin aja, wah ini nih kayaknya ini sasaran empuk gitu, jadi matanya ini rek, ternyata itu bisa dinego. Jadi aku sebenarnya itu ya mau-mau aja bayar kalau jelas aturannya. Hai Rek, membahas tentang bea cukai dan juga pajak ya yang memang lagi disorot. Kali ini sih aku pengen cerita, ini pengalaman pribadiku dan mungkin juga bertanya gitu ya. Nah kalau menurutku itu sebagai pengusaha urusanku dengan pajak itu nggak pernah kelar Rek. Yo, jadi misalkan aturannya seperti ini sudah diikutin gitu ya. Nah terus nanti stop nih, setelah diikutin kan stop nih ya, nggak ada pemeriksaan gitu ya. Tapi nanti ganti AR, terus ada pemeriksaan lagi gitu. Cuman menurutku kalau pajak itu aturannya sudah jelas ya. Ada misalkan PPh, PPN dan sebagainya itu udah jelas. Nah, yang menurutku itu masih ambigu itu adalah bea cukai. Bagaimana aturannya? Nah, sekali lagi ini pengalamanku ya. Jadi aku ini pernah kan ya ke Singapura, terus aku itu kan memang ada beli tas dititipin sama temanku dan aku tuh ada beli sepatu gitu ya, brand dan mahal memang gitu loh. Nah udah nih aku pesawat malam ya, nyampe itu kan aku sama anak-anak ya, nyampe itu kan capek ya. Nah terus aku ternyata itu masuk red line lah gitu ya. Jadi aku ini diperiksa lah gitu ya, dan ternyata setelah dicek memang ada beli tas dan sepatu yang harus bayar pajak gitu Rek. Ya wis sebenarnya aku itu nggak apa-apa, cuman memang aduh prosesnya lama dan sampai malam, sampai anak-anakku tuh tidur di sofa. Nah yang bikin pertanyaanku yang kena masuk red line itu kok random gitu loh, padahal yang belanja kan juga banyak, yang koper-kopernya banyak itu, koper-kopernya besar-besar dan banyak itu juga banyak, cuman tidak semua loh. Jadi pada saat di ruangan custom itu aku cuman dengan tiga orang yang kena periksa gitu. Terus aku tuh ya tanya gitu loh Rek, tanya ya, karena memang lama nunggu ini nunggu itu. Terus aku tuh iseng tanya, Pak, begini ini kalau misalkan saya tidak mau membayar pajaknya, terus barang-barangnya gimana gitu kan. Nah, dijawablah sama petugas, barangnya juga akan disita menjadi milik negara. Lalu aku bertanya lagi, terus Pak gitu itu terus dibuang atau digimanain atau dimusnahkan atau gimana Pak? Tidak dijawab sama bapaknya. Karena aku ya jadi pertanyaan kan Rek. Harusnya dijawab aja lah ya. Kalau memang sudah jelas aturannya kan nggak perlu bingung gitu loh. Dan itu pasti juga akan menjadi pertanyaan semua orang. Sebenarnya kalau barang-barang kita yang kita tidak bisa bayar kemudian disita, itu barang-barangnya diapain? Dimusnahkan kek, diapa, atau dijual atau dilelang begitu kan ya. Lalu ya muncullah udah pajakku sekian. Nah ini Rek, ternyata itu bisa dinego. Jadi aku sebenarnya itu ya mau aja bayar kalau jelas aturannya. Pajak pun aku juga gitu kok, kalau memang sesuai, memang jelas ya pasti aku bayar. Termasuk ini pajak barang masuk gitu. Nah terus aku itu nego gitu kan ya, Pak kan kalau nggak salah aku kena sekitar 38 juta gitu, itu pajaknya Rek. Emang tasnya itu mahal punya temenku itu. Terus tak nego, Pak nggak bisa segini nego. Akhirnya ketemu kalau nggak salah sih mungkin 20 something gitu, 20 juta sekian gitu. Nah ada ibu-ibu di sebelahku, dia juga beli tas branded gitu. Kayaknya dia kenanya tuh lebih banyak dari aku. Nah dia tuh nawar, Pak 10 juta bisa nggak saya bayar ini gitu kan, karena mungkin juga titipan temennya. Tapi mahal, bukan yang ratus-ratusan juta loh, bukan. Memang di atas 100 sedikit gitu loh. Ternyata pajaknya itu segitu loh Rek. Nah itu kan kita orang awam nggak akan ngerti gitu loh, dijelasin gimana gitu loh. Apalagi itu bisa
bisa tak nego gitu loh Rek. Dan ibu-ibu sebelahku tuh nego bayar, saya mau bayar Pak kalau 10 juta, terus nggak direken, dicuekin, mungkin kejauhan gitu. Nah sebenarnya kalau menurut aku ya diberlakukan pajak itu, pajak masuk itu nggak apa-apa, tapi ya jangan random orangnya. Jangan karena kalau kita pulang dari luar negeri kemudian kita pakai barang yang bagus ya, barang yang bagus, baju bagus, sepatu bagus, tas bagus yang itu kita beli di Indonesia, lalu dicurigai Rek, seolah-olah kita ini mau menyembunyikan pajak. Ya jangan random gitu loh. Jadi kalau memangnya kalau pulang ke Indonesia gitu habis berlibur gitu harus pakai baju gembel gitu supaya nggak diperiksa. Pernah juga nyampe di Surabaya, aku tuh kan ya seneng pakai training ya, pakai sepatu ya, sepatu branded lah, tasnya juga branded, aku beli di Indonesia. Itu udah diliatin aja, wah ini nih kayaknya ini sasaran empuk gitu. Jadi matanya petugas-petugas itu ngeliatinnya udah kayak kita ini yang orang kaya raya yang memang patut diperiksa gitu loh. Kan kita beli tas itu juga di Indonesia, dan aku Rek jujur wedi, takut kalau mau ke luar negeri belanja itu kadang-kadang kan ada yang tidak ada store-nya gitu ya, misalnya tas itu nggak ada tokonya, tidak ada store-nya di Indonesia. Akhirnya ketika ada di luar kita kan beli gitu loh. Nah sekarang itu aku nggak mau soalnya apa, di pesawat itu udah stres duluan, udah takut naik pesawat, stres mikir ini nanti lewat custom gimana. Bahkan anak-anakku tuh kalau tak tawarin mau beli apa gitu, ini nanti diperiksa nggak kalau beli sepatu, pada beli sepatu sneaker biasa Rek, anakku tuh sampai takut nanti nggak diperiksa apa ya, karena pernah punya pengalaman nggak enak diperiksa di Suta gitu loh. Jadi ya kalau memang keluar negeri ya, di samping memang kita ini pengen holiday, pengen jalan-jalan, pastilah kita pengen beli barang gitu loh. Cuman ya ada ketakutan untuk membawa beli barang di luar negeri ya, karena itu loh customnya itu bea cukai itu aturannya nggak jelas gitu loh. Dan ya masuk sih kita kalau beli barang di Indonesia, misalkan beli tas gitu ya, terus kita bawa notanya itu yang membuktikan bahwa kita itu beli di Indonesia. Ya kalau udah lama kan juga nggak nyimpen lah ya notanya, itu kan juga jadi repot. Lagian juga ya harusnya ada mendeteksi tuh, ini barang baru, ini barang lama, dideteksi gitu aja biar nggak repot gitu ya. Jadi sebenarnya Rek ya, kalau menurut aku memang pajak dan bea cukai itu dua-duanya nggak ada enak-enaknya, tapi pajak itu masih lebih jelas gitu ya aturannya, walaupun nggak mari-mari dan sebagai pengusaha itu sampai bosen gitu loh. Tapi bea cukai itu aturannya lebih ambigu, lebih nggak jelas kalau menurut aku sih ya, karena bisa dinego. Emang kalau pasalnya udah jelas bisa dinego, terus random gitu loh. Jadi mungkin ya bisa diperbaiki lagi sistemnya, aturannya, terus keterbukaannya gitu loh. Itu kan mungkin yang ditanyakan orang-orang, barangnya kemana, kalau misalkan nggak diambil, nggak dibayar pajaknya itu kemana. Harusnya juga mungkin ada setiap bulan itu laporan ya. Repot nggak sih? Barang-barang hasil sitaan dari masyarakat Indonesia yang belanja di luar negeri yang tidak dibayar pajaknya ini ditunjukin gitu, dipublish biar sama-sama enak, mungkin gitu kali ya. Jadi ya kalau kita pakai baju bagus kemudian kita pulang dari luar negeri, masa kita mau macak gembel, mau ini gembel. Kita kan kalau mau pulang kita di pesawat kan harus well gitu ya, pakai baju yang keren, pakai sepatu yang keren. Tapi ya dilema pas turun dari pesawat, udah siap-siap. Jadi kalau kita itu berangkat ke luar negeri Rek, kalau menurut petugas imigrasi itu kelihatannya kita itu kayak orang miskin mau pergi ke luar negeri, tapi giliran pulang kita itu dianggap orang kaya raya sama bea cukai begitu Rek.